saya mau edukasi mengenai studi paru. Nah, kenapa saya edukasi paru? Karena studi paru ini ternyata walaupun penyakitnya udah lama, masih banyak banget Pak di Indonesia. Jadi masih belum beres, belum tereradikasi gitu. Masih banyak yang terjadi tentang studi paru. Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang ini? Karena studi paru itu pengobatannya lama dan kesembuhannya sulit gitu. Jadi pengobatannya itu harus minimal 6 bulan, sama obatnya bervariasi. Dan kalau misalkan berhenti obat lebih dari 2 minggu, itu harus menggunakan obat kembali. Jadi susah sembuh dan bisa menularkan, dan juga pengobatan yang lama. Jadi Bapak disarankan mengetahui mengenai hal ini ya. Untuk definisinya itu adalah penyakit atau infeksi akibat Mycobacterium tuberculosis Pak. Namanya dulu bilangnya TBC. Nah sebenarnya itu TBC dan ini sama saja, cuma beda penamaan saja. Cuma kalau penamaan terbaru itu namanya TB. Gejalanya apa aja? Gejalanya itu biasanya ada muncul Pak, dan juga ada ringan mengering. Kalau misalkan ada saudara atau ada teman lagi nonton TV terus keringetan malam-malam dan dia ada batuk-batuk, ini bisa kita pikir ini mungkin ada TB gitu ya Pak ya. Dan juga biasanya itu ada sesak dan juga batuk lebih dari 3 minggu. Kalau Bapak ada di sekitar rumah misalkannya ada yang batuk tuh udah bulan ini batuk, bulan depan masih batuk, jadi jangan dipikir cuma sakit biasa gitu, bisa aja ini TB gitu ya. Lalu nafsu dan berat badan menurun, misalnya orangnya tuh kurus gitu Pak, wah berarti kita ini mungkin aja TB. Nah kita harus proteksi diri kita sendiri ya. Cara penularan itu melalui droplet Pak, melalui airborne juga bisa. Jadi ketika mengobrol tanpa menggunakan masker atau di ruangan tertutup itu bisa terkena gitu Pak. Misalkan ada orang lain yang terkena Mycobacterium TB, ngobrol sama Bapak bisa terinfeksi juga gitu. Nah, dalam TB sendiri Bapak bisa ditangani di puskesmas tanpa perlu ke rumah sakit. Di puskesmas pagi itu juga bisa, nanti ada poli TB di belakang gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau saudara atau tetangga yang mengalami TB, tidak usah takut berobat, di sini bisa, dan bisa bisa. Nah, pencegahannya seperti apa? Kalau misalkan Bapak kan ini sehat ya, tidak terkena penyakit TB, pencegahannya Bapak dengan makanan-makanan sehat, jendela di rumah dibuka ya Pak ya, Bapak sering olahraga juga. Nah, kalau misalkan pada bayi, itu Bapak bisa melakukan vaksinasi DBD itu buat mencegah terjadinya TB. Lalu kalau misalkan ada orang yang sudah amit-amit terinfeksi TB, pertama dia harus obati sampai tuntas 6 bulan minimal. Nanti kalau misalkan dia batuk itu dicek lagi, kalau misalkan ini udah nggak apa-apa itu sudah selesai. Lalu kalau di rumahnya itu harus menggunakan masker karena bisa tertular sama orang. Dan juga alat makannya harus sendiri dan jangan mudah di sembarang tempat. Itu mungkin Pak yang baca mengenai inovasi. Ada yang mau tanya nggak Pak? Cukup. Terima kasih. Semoga sehat. Terima kasih Pak. Lebih dari 60 tahun, walaupun sudah lebih dari 60 tahun, ini masih banyak yang terdapat pasiennya yang ada TB-nya gitu. Kenapa ini penting? Karena pengobatan TB ini lamanya itu 6 bulan. Dan karena pengobatannya 6 bulan, obatnya juga banyak. Dan karena pengobatan lama, obatnya banyak, kalau misalkan berobat itu harus berulang lagi dari awal. Selain itu bisa menularkan ke seluruh keluarga, baik anak, mau dewasa maupun lansia. Oleh karena itu kita harus aware atau harus memperhatikan TB ini bagaimana. Nah, yang pertama yaitu divisi itu ada infeksi dari Mycobacterium tuberculosis, yaitu kuman tuberculosis. Kuman ini tuh nyebelin Bu, jadi susah mati gitu. Makanya obatnya harus tepat. Kalau misalkan ibu infus misalkan ya, obatnya kan cuma 1. Kalau misalkan TB obatnya 4, jadi emang susah buat sembuh gitu. Nah, lalu untuk pengobatan ini bisa tuntas dilakukan di puskesmas. Untuk gejalanya ada contohnya tuh ada menggigil, ada demam pada pagi dan juga sore hari. Loh, kalau pada malam hari itu kerasnya ada keringetan, ada batuk lebih dari 3 minggu, dan juga biasanya nggak ada dahak kalau batuknya. Untuk nafsu dan juga berat badan itu biasanya juga menurun. Untuk penularannya itu langsung melalui airborne dan juga droplet. Jadi kalau misalkan ngobrol kita sesama antar keluarga tanpa menggunakan masker dalam satu ruangan tertutup, itu bisa langsung terinfeksi orang tersebut terinfeksi TB. Tapi belum tentu ketika dia terinfeksi itu muncul gejalanya. Kadang kalau imunitasnya lebih bagus, maka dia terinfeksi namun bisa tereda, bisa tertutup infeksinya. Nah, di puskesmas ini bisa lakukan pemeriksaan. Biasanya harus pemeriksaan itu dengan cara cek dahak. Kalau anak nanti dilakukan cek suntik dengan tes mantuk namanya. Seperti itu.
Nah, pencegahannya bagaimana? Untuk Bapak Ibu misalkan yang sudah terinfeksi, itu obatnya harus diminum sampai tuntas, jangan sampai ada yang kelewat. Lalu untuk di rumah, kalau bisa jendelanya dibuka, harus banyak sirkulasi udara supaya kalau Mycobacter tuberculosis kena sinar cahaya matahari itu mati, ibu bapak. Bagusnya seperti itu. Lalu kalau misalnya pada anak ini bisa lakukan vaksinasi BCG untuk mencegah kemungkinan terjadi infeksinya, dan juga olahraga teratur. Untuk yang di rumah, kalau misalkan ada yang ditanyakan mengenai TB mungkin. Kalau penularannya itu bisa lama ya. Misalkan ini kan kayak saya itu dulu ayahnya meninggal tahun 2007. Nah, paru-paru sekarang baru kena. Nah, kalau penularan tersebut kurang lebih tidak mungkin, Pak. Yang mungkin adalah orangnya sudah terinfeksi, namun TB-nya di dalam tubuhnya itu dia agak muncul. Ya, baru muncul gejalanya ketika misalkan dia lagi stres, banyak pekerjaan, atau misalkan dia sedang kecapean, baru muncul TB-nya. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah bisa penularan dalam jangka waktu lama, tidak. Jadi ketika ngobrol dia akan tertular, namun dia kalah dengan sistem imun si bakterinya tuh. Ketika imun kita lemah, bakterinya muncul dan terjadilah infeksi seperti ini. Sudah dalam tahap pengobatan mungkin ya semuanya ya. Nanti di rumah kalau bisa jangan sampai keluarga yang lainnya juga terinfeksi karena penularannya itu cukup tinggi gitu. Karena obatnya juga lama. Kalau Jadi bisa harus menyusui susah ya. kalau menyusui susah, tapi disarankan menyusui dengan menggunakan masker sudah, insya Allah sudah cukup.